Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi rukol kedua ini, saya Rega Sukmawati dan Bu Indah akan melaksanakan praktik kucing itu dengan dua tema. Yang pertama mengenai antusias murid dalam pembelajaran, kemudian yang kedua temanya tentang pembelajaran yang kreatif dan mandiri. Nah, yang pertama ini tema antusias murid itu coachnya saya Rega Sukmawati, kemudian kucinya Bu Indah. Nah, ini jadi di Bu Indah nanti akan membahas tentang kurang antusiasnya murid Bu Indah di pembelajaran pendidikan agama Islam, seperti itu. Bisa dimulai sekarang, Bu Indah? Oke, siap Bu Rega. Ya, boleh. Bu Rega, Ya, Bu. bolehkah saya meminta waktunya? Iya, boleh. Gimana, Bu? Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Wah, iya dengan senang hati Bu Indah. Apa nih yang mau diceritakan? Begini Bu Rega, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya ajar itu mengerjakan tugasnya hanya 50% setiap kelasnya, seperti itu, Bu. Gitu ya. Jadi yang Bu Indah rasakan itu murid kurang antusias dan tugas juga hanya separuh berarti ya dari jumlah seluruh murid yang mengerjakan ya? Iya, betul Bu Rega. Oh, iya iya. Ini Bu Indah, kalau menurut Bu Indah sendiri nih ya, eh, apa sih yang Bu Indah harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Eh, yang saya harapkan itu adalah solusi di mana atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid saya di kelas, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Indah menginginkan solusi atas permasalahan ini ya, atas permasalahan antusiasme murid-murid di Bu Indah. Nah, gini Bu Indah, kalau menurut Bu Indah sendiri nih ya, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bu Indah itu kurang antusias dalam pembelajaran dengan Bu Indah? Hmm, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah pada saat pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, terlalu dominan untuk berbicara. Nah, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, yaitu saya jarang memberikan yang namanya kesepakatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran di kelas. Oh, jadi begitu ya. Dalam pembelajaran itu Bu Indah kalau dari cerita tadi Bu Indah masih mendominasi seperti itu ya. Terus juga Iya, masih konvensional. Bu Indah jarang mengajak murid aktif berpendapat seperti itu ya. betul Bu Rega. Nah, kira-kira gini Bu Indah, apa saja sih yang menurut Bu Indah itu dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan kali ya, Bu. Wah, iya ya betul itu Bu, saya sependapat itu. Nah lalu gini Bu, menurut pendapat Bu Indah itu apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu Indah itu asik, kemudian tidak bosan dalam proses pembelajaran, itu apa aja Bu? Kalau menurut saya sih begini, Bu. Pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Ya, Murid kita untuk aktif dalam mhm. pembelajaran,
kemudian ada mungkin bisa kita adakan yang namanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik atau lebih menyenangkan seperti itu Bu. Ya, 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 bagus itu. Lalu Bu Indah, kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nih ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Apa ya Bu? Apa mungkin karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan yang namanya sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kayaknya itu deh Bu. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, Bu Indah menggunakan sumber belajar apa saja, Bu, di kelas, Bu? Eh, Biasanya saya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu Rega. Lalu, adakah Bu sumber belajar selain buku teks gitu yang bisa digunakan, Bu? Menurut saya pikir banyak ya Bu. Apalagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang, sumber belajar bisa didapatkan dari seperti membuat video dari YouTube, membuat artikel atau blog, dan bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti TikTok Bu, seperti itu. Oh, nah betul sekali tuh Bu. Nah, saya yakin sekali ketika Bu Indah bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti itu akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bu Indah untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, saya punya rencana itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti tadi video di YouTube dan TikTok. Nah, nanti kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya dengan senang hati. Misalnya, bisa menggunakan bentuk drama, lagu, dan puisi ataupun pantun Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali rencananya Bu Indah. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Lalu komitmen Bu Indah terhadap rencana ini apa Bu? Begini Bu, saya mempunyai komitmen yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi dan media pembelajaran yang bervariatif sehingga nantinya murid-murid saya itu dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar seperti ya di tahun ini ya Bu. Nah, juga saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Indah. Jadi nanti Bu Indah akan mengeksplorasi materi, kemudian membuat pembelajaran yang bervariatif tentunya ya, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya. Saya sangat mendukung sekali Bu Indah. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu dan sesuai dengan harapan Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Rega atas waktunya untuk sharing dengan saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya. Setelah Bu Indah melaksanakan rencana tadi, ide-ide Bu Indah saya tunggu. Besok bisa cerita lagi ya Bu, ngobrol lagi ya Bu ya. Sudah? Baik Bu Rega. Oke, terima kasih Bu Indah. Yuk kita Ya istirahat dulu. Oke. Oke. Sekarang gantian ya.
Untuk tema yang kedua itu tentang kreatif dan mandiri dalam pembelajaran. Sekarang gantian, saya Rega yang menjadi kunci dan Bu Indah yang menjadi coach, gitu ya. Iya, Oke, bisa dimulai ya dari sekarang ya. Bu Indah sudah disiapkan? Sudah, siap. Ya, oke, Bu Indah coachnya. Oke, saya mulai ya Bu ya. Ya. Bu Indah, boleh minta waktunya sebentar nggak Bu? Tentu saja Bu Rega, dengan senang hati. Ada apa ini Bu Rega? Gini Bu Indah, saya itu ingin diskusi sebentar gitu loh Bu, tentang apa ya yang saya pikirkan ini biar plong, lagi galau ini saya Bu. Silahkan Bu Rega, mau diskusi apa hari ini? Ya baik Bu Indah, jadi gini Bu, saya kan mengajar di sekolah kan sudah lama, Ya, tapi ya merasa dalam pembelajaran kok ya nggak ada variasinya gitu loh, apa kreatif, apa gimana gitu. Bahkan Bu Indah, anak-anak itu cenderung mengikuti perintah saya saja, tidak punya inisiatif, tidak kreatif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah intinya itu mereka tuh ya pakem dengan apa yang saya perintahkan. Saya bilang gini, ya ikut gini. Saya bilang gini, ikut gini. Jadi nggak ada kreativitas apa yang muncul, pendapat apa, cenderung manut kayak gitu Bu. Begitu Bu Rega. Oh, gini. Berarti permasalahannya mungkin ya, intinya mereka itu pakem sama apa yang diperintahkan Bu Rega. Lalu apa nih yang ingin Bu Rega dapatkan dari diskusi hari ini? Gini Bu, saya itu ingin mewujudkan impian saya dalam proses pembelajaran Bu di kelas agar lebih kreatif, mandiri seperti itu Bu. Jadi saya ingin mengemas dan menciptakan suasana baru dalam pembelajaran agar lebih kreatif, mandiri. Jadi tidak hanya konsep teorinya saja, tapi juga aplikasinya Bu, seperti itu. Oke, lalu menurut Bu Rega, hal apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mewujudkan impian Bu Rega tersebut dalam hal pembelajaran? Gini nih Bu, saya tuh punya ide nih ya. Ini saya diskusikan sama Ibu ya. Boleh. Yang pertama itu saya ingin membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang fokus pada pengembangan kebutuhan murid. Jadi sebelum saya membuat rencana itu saya akan melaksanakan asesmen dulu seperti itu untuk menganalisis kebutuhan murid. Nah, nantinya di pembelajaran itu sehingga muncul variasi atau kreativitas murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian saya juga ingin ini Bu, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran agar anak-anak itu merasa bahagia dan nyaman tentunya dalam mengikuti pembelajaran saya serta tidak tertekan dengan asumsi bahwa pembelajaran yang saya berikan itu sulit, kemudian banyak konsep lah, terus hitungannya membingungkan lah karena kelas tinggi sih ya Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu idenya. Nah, dari ide tadi, Bu Rega, kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan pada proses yang supaya terwujud itu? Gini, yang pertama saya akan melakukan asesmen dulu Bu, asesmen diagnostik. Jadi saya akan memetakan kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, kemudian profil belajar mereka Bu. Lalu saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Dan yang ini yang penting nih Bu, saya ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu dengan relaksasi seperti itu. Lalu menerapkan strategi belajar dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu Bu Indah. Wah, saya sependapat itu Bu. Bagus sekali rencananya.
Kira-kira kapan itu ya Bu akan dilakukan dan dukungan dari siapa saja yang diperlukan? Oke, secepatnya ya, iya Bu ya. Jadi, Iya, apa namanya, kalau dukungan itu, sebelumnya saya kan, harus itu dulu ya, asesmen diagnostik, kemudian membuat RPP juga, dan tentunya saya juga harus, apa, koordinasi dengan kepala sekolah ya, meminta dukungan, iya, dan betul. rekan sejawat juga perlu ya Bu ya, untuk kolaborasi. Iya, Nanti kan juga ada evaluasi juga ya, melalui supervisi akademik ya tentunya ya. iya betul. Dan mungkin Sarpas juga kali ya Bu ya? Kan Iya, nanti saya kan bisa menggunakan laptop juga ya. Jadi iya. sumber belajar siswa itu bisa bervariatif gitu, sumber belajarnya banyak seperti itu Bu. Luar biasa sekali perencanaannya Bu Rega yang dilakukan. Nah, dari diskusi kali ini, gimana nih perasaannya Bu Rega? Alhamdulillah rasanya sudah plong Bu, sudah lega. Jadi saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran yang kreatif, mandiri, yang inovatif lah seperti itu. Alhamdulillah, semoga rencananya Bu Rega sampai yang disampaikan tadi dapat terlaksana dengan lancar ya Bu, dan tujuan Amin, pembelajaran amin. tercapai dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Indah atas waktunya. Akhirnya itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi, tidak bingung lagi, tidak galau lagi. Makasih ya Bu Indah ya. Sama-sama Bu Rega. Wah, ini ternyata sudah jam 2 siang. Mari kita absen dulu Bu Rega. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Bagaimana perubahan setelah Bu Rega melaksanakan rencana yang tadi. Wah, baik Bu Indah. Beres deh. Besok saya akan langsung diskusi sama Bu Indah menceritakan perubahannya seperti itu. Oke, saya tunggu Bu Rega Siap Bu diskusinya. Indah, siap. Oke, terima kasih. Kami sudah melaksanakan praktik coaching. Yang pertama Bu Indah sebagai yang pertama saya sebagai coach dan Bu Indah Kuci, lalu berikutnya bergantian Bu Indah sebagai coach dan saya sebagai coach seperti itu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi